Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Febriansyah, MTM 1874211, dan saya dari D3 Budidaya Perikanan semester 4A. Di sini saya akan membuat video yang merupakan tugas UAP atau ujian akhir praktikum dari mata kuliah Manajemen Kesehatan Ikan. Dan di sini saya akan membahas 5 teknik materi yang akan saya gabungkan menjadi satu video, yaitu dari bioasai, pengujian bioasai atau bahan tercemar dalam air. Yang kedua yaitu ada pengujian jumlah sel darah putih pada ikan dan kadar hemoglobin pada darah ikan. Yang ketiga yaitu teknik atau pengobatan ikan ketika ikan sudah terserang penyakit. Yang terakhir yaitu memperbanyak probiotik dengan cara alami atau dengan cara kita sendiri. Nah, di sini yang akan saya bahas pertama yaitu tentang pengobatan ikan. Untuk materi dari pengobatan ikan atau macam-macam teknik pengobatan ikan, saya ambil dan saya kutip dari blog pistan.sukabumi.com dengan judul Cara Mengobati Ikan. Seperti biasanya, saya akan memberitahu pengertian dari pengobatan ikan. Pengobatan ikan merupakan jalan atau alternatif terakhir dari penyembuhan ikan ketika kita gagal melakukan tindakan preventif atau pencegahan penyakit pada ikan yang kita budidaya. Teknik ini relatif lebih mudah dan hasilnya lebih cepat terlihat. Tapi jika salah prosedurnya, maka bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, yaitu seperti resistensi bakteri, terus pengedapan dalam tubuh ikan sehingga akan berbahaya bagi manusia. Dan sebagai pengobatan ini ada 4, yaitu yang pertama melalui perendaman, yang kedua melalui pakan, yang ketiga melalui suntikan atau langsung dalam tubuh ikan, yang keempat yaitu oles. Pertama yang akan saya bahas adalah perendaman. Biasanya perendaman ini menggunakan media kolam, akuarium, dan sebagainya, tapi biasanya yang digunakan akuarium ya kawan-kawan. Dosis obat yang digunakan yaitu dalam satuan ppm 1 mg per liter air. Yang kedua yaitu melalui pakan ikan. Sebenarnya efektif juga, tetapi efektifnya hanya di awal-awal ikan terserang, yaitu ketika nafsu makan masih tinggi sehingga ikan masih mau memakan semua pakan yang diberikan dengan probiotik dengan obat karena sekaligus. Tetapi ketika ikan sudah mulai lemah dan kita mengetahui ikan terserang, ketika ikan sudah bisa dibilang sudah terlalu parah dan tidak mau makan, itu akan sangat-sangat mempengaruhi efektivitas kerja obat di dalam tubuh ikan karena yang dimakan dosisnya tidak sesuai dengan apa yang kita beri, begitu. Nah, yang ketiga itu dengan cara penyuntikan. Sebenarnya penyuntikan ini lebih bisa dibilang tuh lebih manjur atau lebih langsung to the point pada penyakitnya, karena kita memasukkan dosis yang sesuai ke dalam tubuh ikan. Nah, tentu hal ini itu lebih dibilang bisa lebih efektif dan tidak membuang-buang obat, dan tentunya dosis yang kita berikan yang tertera pada botol itu semuanya bisa masuk pada tubuh ikan itu sendiri. Nah, yang keempat itu oles. Jadi di sini oles itu biasanya kita gunakan teknik oles ketika ikan yang sakit atau terinfeksi itu jelas dipandang oleh fisik kita itu terlihat, jadi seperti borok atau koreng-koreng pada ikan atau sirip-sirip yang sudah rapuh atau itu bisa langsung kita oles, dan lukanya itu benar-benar di kulit dan tidak di organ dalam pada ikan, begitu. Nah, yang kedua yaitu saya akan bahas tentang memperbanyak probiotik. Untuk memperbanyak probiotik ini saya mengambil atau mengutip dari blog atau dari artikel yang dari kangjamal.com. Mungkin bagi kita pembudidaya atau yang sudah banyak berkecimpung di dalam dunia perikanan tentu tidak asing lagi dengan kata probiotik. Jadi probiotik ini merupakan suatu obat atau bisa dibilang suatu mikroba yang baik yang bisa membantu ikan dalam penyembuhan penyakit atau pencegahan penyakit. Jadi pengertian dari probiotik yaitu perkumpulan dari bakteri-bakteri baik yang dapat membantu ikan dan yang kita kasih ketika ikan mengalami masalah. Probiotik kita bisa berikan pada media air langsung di budidaya yang ikan yang kita budidaya
atau kita bisa berikan kepada pakan yang akan kita berikan ke ikan tersebut. Tetapi menurut saya itu lebih bagus yaitu ke air langsung, karena itu dapat membantu menjaga kualitas air juga, dan juga benar-benar bisa bisa membaguskan air gitu. Karena kalau misalkan melalui pakan tidak efektif menurut saya. Nah, di sini saya akan memberikan alat dan bahan yang perlu Anda siapkan untuk memperbanyak ramuan probiotik. Yang pertama, ada probiotik 4 atau bibit, bisa dibeli di apotik atau toko langganan Anda. Yang kedua, jigen berukuran 5 liter. Yang ketiga, gula merah 2 ons. Habis itu ada air 2 liter. Itu jus buah manis, bisa nanas dan juga bisa jambu. Caranya, yang pertama, sterilkan jigen 5 liter sampai benar-benar tidak ada bakteri yang tersisa ya. Yang kedua, buat larutan gula merah dengan cara merebus gula merah dengan 2 gelas air, tunggu hingga dingin. Yang ketiga, masukkan air kelapa, gula merah, dan juga biang probiotik di dalam suatu jigen yang sudah kita sterilisasikan. Tutup dengan rapat dan jangan terlalu rapat karena agar ada oksigen keluar dan jigen tidak meledak. Dan ketika aroma sudah tercium, ketika simpan selama 3 hari, ketika aroma sudah tercium, itu berarti tandanya ramuan probiotik sudah bisa digunakan. Yang ketiga itu akan bahas adalah bioasa, itu pengujian bahan tercemar pada air. Untuk materi cara memeriksa bioasa atau bahan tercemar pada air, saya mengambil jurnal dari BSNI atau Badan Standar Nasional Indonesia. Saya akan memberitahukan apa sih bioasa. Jadi setiap perairan itu pasti ada bahan-bahan tercemar yang ada di air budidaya kita. Salah satunya dari BOD, terus bahan tercemar kimia lainnya atau bahan pabrik dan sebagainya. Itu hal ini harus dicek karena dapat mempengaruhkan yang kita budidaya. Sebelum masuk ke teknik, saya akan memberitahukan alat-alat dan bahan yang akan digunakan. Yang pertama botol DO, lemari inkubasi, terus botol sampel 10 liter, terus abu ukur, pH meter, DO meter, shaker, blender, teflon, dan timbangan analitik. Jadi tekniknya itu kalian harus menyiapkan 2 botol sampel, dan 2 botol sampel ini kalau bisa botolnya itu berwarna gelap sehingga tidak ada cahaya yang berhasil masuk dan dapat menumbuhkan bakteri sehingga menghasilkan oksigen dan sehingga merusak hasil sampel kita. Nah, jadi siapkan 2 botol yang gelap, lalu ambil air sampel yang akan kita cek, dan lalu sebelum itu kita akan uji DO hari pertama atau hari pertama pengambilan sampel dua-duanya, lalu simpan di tempat selama 6 hari, dan ketika sudah lalu kita cek lagi DO-nya ketika sudah 6 hari kita simpan. Dan bagaimana cara mengetahui hasilnya, yaitu dengan cara pengurangan DO akhir dikurang dengan DO awal, dan itu merupakan hasil dari pengujian bioasai yang kita dapat selama 6 hari. Dan usahakan ya dan harus mendapat DOD serendah-rendahnya. Ketika sudah terlalu tinggi, itu kita harus dapat mengolah air tersebut agar bagus kembali atau dapat digunakan kembali dalam budidaya kita. Selanjutnya materi keempat yaitu pengecekan leukosit atau sel darah putih pada ikan. Nah, ini saya ambil dari jurnal www.researchgate.com. Leukosit atau yang biasa disebut dengan sel darah putih itu merupakan satu bagian sangat penting dari tubuh kita, yaitu sebagai tameng atau sebagai perisai untuk kekebalan tubuh kita. Nah, sel darah putih itu dihasilkan di mana sih? Nah, biasanya di manusia nih ya, sel darah putih itu dihasilkan di sumsum tulang belakang yang diedarkan seluruh tubuh. Begitu juga pada ikan, yaitu dihasilkan dari tulang belakang ikan yang diedarkan seluruh tubuh. Nah, apa sih guna kita untuk mengecek sel darah putih pada ikan atau leukosit pada ikan?
Jadi kita mengetahui nih, ketika ikan yang barusan kita beli atau yang barusan kita dapatkan dari suatu wilayah, ketika kita mengecek darah putih atau sel leukosit atau sel darah putihnya, itu ketika hasilnya terlalu banyak atau melimpah, itu berarti ikan masih melawan suatu infeksi yang sangat berat. Kenapa? Karena untuk melawan suatu infeksi, tentu ikan akan mempertebal tubuhnya dengan cara memproduksi sel darah putih lebih banyak. Nah, sehingga ketika kita mendapatkan ikan yang sedang memproduksi sel darah putih banyak, itu artinya ikan tersebut telah mengalami atau sedang melawan infeksi tersebut. Tapi ketika kita cek hanya sedikit kandungan sel darah putihnya, itu berarti ikan dalam keadaan yang biasa-biasa saja atau tidak terlalu sedikit juga ya, lebih ke sedang. Nah, berapa sih total biasanya total umumnya ya pada ikan atau umumnya pada ikan lele, ikan mas, dan ikan patin, jumlah sel darah putihnya sekitar 20.000 sampai 150.000 sel di dalam tubuh ikan. Nah, tekniknya bagaimana? Tekniknya pertama itu kita menggunakan suntikan ya. Jadi suntikan ini kita berikan bahan anti beku darah atau anti pembekuan darah. Terus kita ambil darah dari bagian. Jadi kita mengambil darah yaitu di bagian ekor ikan. Ketika darah kita sudah ambil, kita masukkan ke tube atau mikrotube dan kita kocok, lalu kita teteskan pada hemositometer. Nah, itu berguna untuk apa? Nah, itu untuk menghitung sel darah putih yang tertera, yaitu dengan dilihat di bawah mikroskop. Nah, di situ ada 25 kotak kecil di dalam satu kotak besar, yaitu kotak besar ada 9. Nah, seperti itu. Nah, yang materi terakhir yang kelima yaitu pengecekan hemoglobin. Nah, sebenarnya pengecekan hemoglobin ini juga sama, hampir sama dengan sel darah putih, yaitu dengan cara mengambil darah yang sebelumnya suntikannya diberikan ramuan anti pembekuan darah dan masukkan juga ke pabrik kutub, lalu kocok dan masukkan ke dalam hematologi analyzer. Nah, ketika darah yang kita sudah masukkan kala itu, tentu kadar hemoglobin ini akan terdeteksi secara otomatis. Dan apa sih fungsi kita mengetahui kadar hemoglobin dalam tubuh ikan? Nah, jadi hemoglobin ini berfungsi untuk mengatur oksigen di dalam aliran darah. Oleh karena itu, kenapa kita harus mengecek atau kita harus mengetahui banyaknya kadar hemoglobin dalam tubuh, yaitu karena memang sangat mempengaruhi. Nah, mungkin begitu saja video ini saya buat, dan terima kasih pada dosen mata kuliah manajemen kesehatan ikan yang telah memberikan saya banyak materi sehingga saya mengetahui sedikit demi sedikit dari mata kuliah manajemen kesehatan ikan. Dan saya mohon maaf sekali jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.